Bab 555. Kamu menunggu. Cedera Jiu Fangyu terlalu serius dan dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Dia menatap tajam ke arah Yun Ce dan Su Xiangnan dan membawa Jiu Fangyu menjauh dari arena. Dia terkejut di dalam hatinya bahwa Yun Ce dapat melukai Jiu Fangyu secara serius hanya dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dia juga sangat jelas bahwa Yun Ce sengaja melakukan kekejaman. Jika ini adalah kesempatan lain, dia secara pribadi akan membunuh Yun Ce tanpa mempedulikannya, identitasnya. Tapi dengan hanya Ratu Iblis kecil di sisinya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya di bawah pengawasan semua pahlawan di dunia. Masih ada suasana aneh yang menyelimuti seluruh aula. Semua orang, mereka yang pernah mengejek, tertawa, mencemooh, mencela, dan mencibir sebelumnya, semua memandang Yun Ce saat ini, dan semuanya telah berubah total. Mata Su Zizan juga terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, ini, apa yang terjadi? Sepertinya kita semua salah menilai Yun Ce ini. Mata Su Xiangnan menjadi aneh, Jiu Fangyu begitu besar sehingga dia tidak berdaya. Tapi meski begitu, dia bisa terluka parah dengan satu pukulan, untuk menghentikan pertempuran. Kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan milikmu. Su Zizan, mungkinkah dia menggunakan semacam harta karun untuk menyembunyikan tingkat kekuatannya? Tidak, Su Xiangnan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ketika Anda tidak menggunakan kekuatan misterius Anda memang dapat menggunakan senjata harta karun untuk menyembunyikan atau menekan kekuatan misterius tersebut. Tetapi ketika kekuatan misterius Anda dilepaskan, itu tidak dapat disembunyikan. Dia baru saja menyerang serangan Jiu Fangyu dan aura energi yang dalam masih berada di puncak alam mendalam langit, sama sekali tidak ada kesalahan. Para tetua yang sebelumnya bingung karena Yun Qinghong meminta Yun Ce untuk berpartisipasi dalam pertempuran semuanya tercengang saat ini. Para murid generasi muda melebarkan mata mereka dengan tajam dan terkejut serta tak bisa berkata-kata. Mereka akhirnya mulai memahami mengapa Yun Qinghong membiarkan Yun Ce bertarung atas nama keluarga Yun. Ada apa dengan kekuatan anak ini? Helianba berkata dengan getir sambil memegangi dadanya dan mengertakkan gigi. Dia awalnya ingin menonton Jiu Fangyu menyiksa Su Zizan untuk melampiaskan kebenciannya, tapi dia merasa lega dengan pil yang tidak bisa dijelaskan dari Yun Ce. Meskipun kekuatannya seperti sampah, dia mengalahkan Jiu Fangyu dalam satu gerakan. Jiu Fangyu terlalu percaya diri dan tidak memiliki kekuatan pertahanan yang dalam sama sekali, jadi dia terluka parah oleh satu pukulan. Kekuatan anak ini memang agak tidak biasa, tapi jika Jiu Fangyu menjadi serius dan bertarung dengannya dengan seluruh kekuatannya, apa yang akan terjadi pada Yun Ce? Tidak mungkin dia menjadi lawannya, kata Helianpeng dengan tatapan muram. Saya pikir duel ini sudah berakhir. Tanpa diduga, Anda benar-benar mengalahkan Jiu Fangyu, yang memberi saya kejutan. Pangeran Huai memandang Yun Ce dan berkata dengan senyum tipis, suan-suan dari alam Tianxuan. Meskipun Anda kuat, Anda kekuatannya sangat mungkin sebanding dengan Tuan jangka menengah. Lompatan level yang berlebihan seperti itu benar-benar tidak pernah terjadi. Tidak heran jika kepala keluarga Yun ingin menerimamu sebagai anak angkatnya. Kejutan, Yun Ce terkekeh, aku khawatir ketika saatnya tiba, kejutan ini akan berubah menjadi kejutan. Hahaha, Pangeran Huai tertawa keras, hal-hal yang dapat membuatku takut belum ada di dunia ini. Hei, sudut mulut Yun Ce perlahan terangkat, Yang Mulia Pangeran Huai, mohon jangan terlalu banyak bicara, karena sesuatu yang dapat membuat Anda takut mungkin tiba-tiba datang. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya ada jadilah 5 orang di pihakmu yang belum berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa yang berikutnya? Kata, sombong, jelas tertulis di wajah Yun Ce saat ini. Kuncinya adalah objek kesombongannya adalah Pangeran Huai yang agung. Pangeran Huai tersenyum, dan senyumannya sangat menarik. Orang muda dengan bakat bagus akan menjadi sombong, dan saya memahaminya dengan sangat baik. Tampaknya Anda mengalahkan tuan muda dari keluarga Jiu Fang secara langsung, yang memberi Anda banyak hal kepercayaan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Jiu Fangyu akan dikalahkan olehmu dengan mudah jika dia tidak meremehkan musuh karena tingkat energimu yang dalam? Ekspresi Yun Ce tidak berubah, dan dia tampak terlalu malas untuk berdebat. Dia menghadap guru secara langsung dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, siapa di antara kamu yang akan datang selanjutnya? Setelah Yun Ce berteriak, gurunya tidak menunjukkan respon. Xiao Donglai,
Qiang Yanwu, Kaguya, Enkuei, dan Huiran. Inilah 5 orang kuat yang belum ikut serta dalam pertempuran, namun tidak ada pergerakan, terutama ketiga Kaguya, Enkuei, dan Huiran. Dia melirik ke arah Yun Ce dengan setengah mata, jelas tidak mempertimbangkannya sama sekali, meskipun dia baru saja mengalahkan Jiu Fangyu dengan 1 pukulan. Yun Ce tertawa, "Yang mulia Pangeran Huai, sepertinya kalian semua adalah sekelompok kura-kura yang ketakutan. Kalau begitu, kenapa kalian tidak mengaku kalah saja? Keluarga Yun kami sangat rakus terhadap puluhan kilogram urat ungu itu kristal ilahi." Begitu Yun Ce mengucapkan kata-kata ini, banyak orang di aula tertawa. Bahkan jika Anda bodoh, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa tidak satu pun dari 5 orang yang tersisa bersedia bertarung dengan Yun Ce. Kaguya, Yuan Ke, dan Huiran, 3 teratas dari 7 iblis ilusi yang mengguncang dunia, bahkan tidak bisa repot-repot untuk bertarung dengan Yun Ce. Yun Ce bertarung satu sama lain. Adapun Xiao Donglai dan Qiang Yanwu, jika mereka menghadapi Yun Ce dan menang, dan kalah dari seseorang di alam Tianxuan, sebenarnya tidak ada kejayaan sama sekali. Dan jika ada jalan buntu dan bahkan kekalahan, maka itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Kekaisaran Iblis. Hanya karena dia telah memanfaatkan Jiu Fangyu Tuo untuk mengalahkannya dengan 1 gerakan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa yang terakhir bukanlah hal yang mustahil. Ada 5 orang kuat di sisi berlawanan, serta 3 makhluk transenden teratas dari 7 iblis ilusi. Namun, hanya Dongki yang tersisa, tapi dia berteriak agar lawannya mengaku kalah. Bahkan beberapa tetua yang dihormati hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika keluarga Xiao sedang duduk di meja, seorang pria berdiri sambil berteriak, menunjuk ke arah Yun Ce dan mencibir, "Yun Ce, tahukah kamu betapa kamu terlihat seperti badut sekarang? Haha, apakah kamu mengalahkan Jiu Fangyu? Kamu sudah tak terkalahkan, bisakah kamu menjadi sombong? Konyol, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan Jiu Fangyu dengan kekuatanmu sendiri?" Alasan mengapa Jiu Fangyu dikalahkan adalah murni karena dirinya sendiri. Jika dia sedikit lebih serius, dia bisa saja lakukan dengan santai lalu dia mengambil tindakan. Apakah kamu masih hidup atau tidak diketahui. Dia tidak kalah sama sekali darimu, tetapi dirinya sendiri. Orang yang berdiri adalah Xiao Donglai, kepala muda keluarga Xiao. Ketika suaranya jatuh, hembusan angin terdengar. Begitu angin bertiup, tiba-tiba sesosok hantu terbang keluar dan muncul di depan Yun Ce. Itu adalah saking cepatnya, banyak orang yang berteriak di tempat. Keluarga Xiao Donglai mengulurkan telapak tangannya ke arah Yun Ce, dan di telapak tangannya, melayang sekelompok cahaya misterius berwarna hijau muda. Di antara 12 orang di sini, pada dasarnya aku adalah yang paling lemah, tetapi jika aku ingin mengalahkan kamu, bocah liar yang tidak mengerti maksudku, 2 jari saja sudah cukup. Yun Ce memandangnya ke samping dan berkata dengan lemah, "Itu omong kosong." Xiao Donglai menyipitkan matanya dan mencibir, "Keluarkan saja senjatamu dan lihat aku menghancurkan senjata dan impianmu bersama-sama." "Tidak perlu." Yun Ce menyilangkan lengannya dan berkata dengan nada menghina, "Kamu terlihat lebih lemah dari Jiu Fangyu sekarang. Jiu Fangyu tidak layak jika aku menggunakan senjata. Sedangkan untukmu, hehe, kebutuhannya bahkan lebih sedikit." Sudah, Anda, semua orang melihat kesombongan Yun Ce ketika dia menghadapi Pangeran Huai, dan tahu bahwa dia adalah seorang tuan yang sombong dan melanggar hukum. Tapi menghadapinya secara langsung saat ini, Xiao Donglai masih hampir kehabisan nafas, dan suaranya bergetar. "Fan, oke, bagus sekali. Kamu sendiri yang menyebabkan ini." Panggilan, suara angin menderu bergema di setiap sudut aula, dan angin kencang tiba-tiba naik ke seluruh arena. Di tubuh Xiao Donglai, cahaya misterius hijau zamrud berkedip samar, dan bayangan Pegasus muncul di belakangnya. Pada saat ini, dia mendengar pesan suara Ningxuan Raja Huai, "Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu, jangan meremehkan musuh." Nafas Xiao Donglai sedikit tersendat, dan cahaya misterius di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan pusaran badai yang hampir besar bergulung di sekujur tubuhnya. Menghadapi Yun Ce yang tidak mengeluarkan senjata, tentu saja dia tidak tahu cara menggunakan senjata. Dia menghadap Yun Ce dengan telapak tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Ayo, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam badai tianganku." Petik 2. Telinga Yun Ce juga mendengar suara Yun King Hong pada saat ini, keluarga Xiao milik klan Pegasus.
Kekuatan angin mereka tidak terlalu kuat ketika digunakan untuk menyerang, tetapi ketika digunakan untuk kecepatan, itu adalah yang terbaik di antara 12 keluarga. Mereka teknik perpindahan, teleportasi, dan bayangan semuanya tidak dapat diprediksi, jadi berhati-hatilah saat menghadapinya. Mendesis. Saat Yun Qinghong selesai menyampaikan pesannya, deru angin kencang terdengar kencang di telinganya. Raungan di depannya menghilang. Sebaliknya, ada lebih dari selusin bayangan yang setengah nyata dan setengah khayalan, setengah nyata dan setengah khayalan. Setiap bayangan dikelilingi oleh pusaran angin yang dapat menggiling batu menjadi bubuk. Wow, gerakan macam apa ini? Ini adalah bayangan dari tiangan keluarga Xiao. Pergerakan dan keterampilan mistik keluarga Xiao benar-benar tak tertandingi di dunia. Dalam hal kecepatan dan pergerakan saja, dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan di seluruh dunia iblis ilusi yang dapat menandingi keluarga Xiao. Ketika Xiao Donglai muncul, dia adalah bayangan dari tiangan. Apakah kamu berencana untuk mengalahkan Yun Ce secara instan? Lebih dari selusin bayangan, semuanya sama, apa yang terjadi? Yun Ce berdiri di sana, tak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Lebih dari selusin pusaran angin dengan cepat mendekat. Tepat ketika dia kurang dari 1 kaki jauhnya dari Yun Ce, bayangan di paling kanan tiba-tiba melaju dengan cepat, seperti kilat. Seperti kilat, berguling ke arah Yun Ce. Mendesis. Udara terkoyak dengan hebat, dan bayangan di belakangnya tidak terkoyak. Tapi yang dirobek Xiao Donglai hanyalah udara dan bayangan di belakangnya. Setelah tercekik untuk waktu yang singkat, dia dengan cepat berteleportasi, dan jantungnya bergerak-gerak di saat yang sama. Mereka meraung Jia, adalah ahli nomor 1 dalam memainkan bayangan setelah di seluruh dunia iblis ilusi, tetapi ketika dia muncul dengan serangan bayangan yang membuat semua orang berteriak, dia tiba-tiba mengenai bayangan setelah lawan. Ini sungguh memalukan. Ketika dia berbalik, Yun Ce sudah bergegas ke arahnya. Saat dia bergegas ke arahnya, sosoknya tiba-tiba berkedip. Mata Xiao Donglai kabur, dan dia tiba-tiba melihat bahwa Yun Ce di depannya telah berubah menjadi 4, 1 dari depan, 1 dari atas, 1 dari kiri, dan 1 dari kanan. Bergegas ke arahnya, matanya menjadi gelap dan dia mencibir di dalam hatinya, kamu tidak siap ketika kamu menggunakan bayangan untuk melarikan diri sekarang. Beraninya kamu bermain dengan bayangan di depan keluarga Xiao kami. Anda meminta kematian. Sebagai keluarga Xiao yang berfokus pada keterampilan tubuh, mereka secara alami sangat kuat dalam menghadapi berbagai keterampilan tubuh. Di antara mereka, teknik bayangan adalah yang terbaik. Seluruh arena dilanda angin kencang. Dengan bantuan angin Swan Power, dia dapat dengan mudah membedakan bayangan tubuh aslinya. Namun saat berikutnya, pupil Xiao Donglai tiba-tiba membesar karena menurut umpan balik dari angin Swan Power. Keempat Yun Ce sebenarnya adalah wujud aslinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Donglai sesaat bingung dan tidak lagi berani melawan dengan gegabah. Sebaliknya, dia mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hal kecepatan, dia selalu yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya. Namun, saat dia dengan cepat mundur, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok Yun Ce semakin dekat dengannya. Setelah 3 sosok lainnya menghilang, tubuh asli Yun Ce berjarak kurang dari 3 kaki darinya. Kecepatan, pergerakan, dan keterampilan misterius keluarga Xiao benar-benar tak tertandingi di dunia fantasi. Namun, jika menyangkut tubuh dan bayangan sesaat, tidak ada yang bisa menandingi bayangan patah Dewa Bintang. Dari segi kecepatan, tidak ada yang bisa menandingi Huang Leiji. Keuntungan terbesar dari keluarga Xiao adalah di depan Yun Ce, dia sama seperti orang lain. Melihat Yun Ce yang semakin dekat, mata Xiao Donglai melotot, seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Energi misterius melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia mendorong keluar dengan kedua tangannya, menciptakan 2 angin puyuh besar, seperti naga raksasa yang menari di langit. Ia meraung ke arah Yun Ce. Telapak tangan Yun Ce didorong keluar hampir pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius biru es yang seperti mimpi. Saat kekuatannya yang dalam meningkat ke alam Tianxuan, seni ilahi ujung beku yang awalnya berada di bawah batasan tingkat kekuatan yang dalam juga secara otomatis menerobos ke ranah misteri penyegel ujung beku, dan hanya setengah langkah lagi dari ranah ke-6, hati penyegel ujung beku. Klik, klik, klik. Angin kencang menyentuh ujung beku, dan seketika terdengar suara kondensasi es yang jernih dan memekakkan telinga.
Setelah satu tarikan napas, pusaran angin hijau muda berubah menjadi biru muda. Setelah dua tarikan napas, pusaran angin itu benar-benar membeku. Ia berdiri diam sepenuhnya, dan berubah menjadi dua patung es berbentuk tornado. Di aula utama, sepasang mata melebar atau melotot, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan paling menakjubkan di dunia. Anak laki-laki ini, orang yang mengolah rantai sebenarnya adalah keterampilan misterius berbasis es. Kakao, keterampilan misterius macam apa ini? Ia bahkan menyegel kekuatan misterius angin. Ini. Petik 2. Mu Yubai sudah berdiri, kaget dan tidak bisa berkata-kata. Keterampilan mistik keluargamu adalah seni mistik. Berbasis es yang telah diwariskan selama ribuan tahun, sebagai tuan muda keluargamu. Dia secara alami ahli dalam mistik es kekuatan ketika rantai mencapai titik ekstrim. Itu dapat membekukan segala sesuatu di dunia. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar membekukan energi dalam yang dilepaskan oleh orang lain. Jika dia melihat Xia Qingyu menggunakan Frozen and Divine Art untuk membekukan api Phoenix hari itu. Aku bertanya-tanya apakah dia akan ketakutan. Bab 556. Orang-orang di aula Kaisar Iblis semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengetahuan. Para ahli tingkat tertinggi di seluruh alam Kaisar Iblis juga berkumpul di sini. Namun, tidak ada yang pernah melihat pemandangan di mana semua keterampilan misterius dibekukan. Mereka semua terkejut, mereka tercengang, dan beberapa orang berdiri kaget, berulang kali memastikan apakah mereka berhalusinasi. Bang bang bang, saat Yunce berlari, badai beku itu pecah seperti es rapuh yang paling biasa. Xiao Donglai ketakutan dan bingung. Dia melihat Yunce mendekat dengan cepat. Dia melambaikan tangannya dan tombak itu digenggam di tangannya, menimbulkan angin puyuh yang besar, mengaum, dan menikam Yunce dengan ganas. Di atas ujung tombak, bayangan Pegasus yang agung melebarkan sayapnya dan meraung. Tombak itu menembus sosok Yunce dalam garis lurus, tetapi merobek bayangannya. Xiao Donglai langsung terkejut. Dengan perasaan dan persepsi spiritual yang sangat kuat yang dia kembangkan melalui budidaya kekuatan mendalam angin, dia tidak menyadarinya. Untungnya, ketika Yunce berteleportasi, dia tidak bereaksi lambat dan menarik kembali energinya yang dalam secepat mungkin untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, seperti palu godam yang menghantam punggungnya, punggung Xiao Donglai tiba-tiba tenggelam dengan tajam, dan energi hitam pelindung yang dia kumpulkan dengan seluruh kekuatannya bergetar hebat, hampir hancur total. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Aku bertanya-tanya mengapa Jiu Fangyu jatuh ke tanah tepat di bawah pukulannya, mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Jika dia tidak segera bertahan dengan seluruh kekuatannya, pukulan mengerikan ini pasti akan melukainya dengan serius. Belum lagi Jiu Fangyu, yang tidak repot-repot bertahan sama sekali dan terkena tepat di jantungnya. Di tengah guntur yang keras, Xiao Donglai terbang seperti bola meriam. Dia berputar di udara selama puluhan kali sebelum menggunakan tenaga anginnya untuk menyeimbangkan tubuhnya dan mendarat di tepi arena. Ketika dia mendarat, dia terhuyung dan setengah berlutut di tanah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dengan geraman di tenggorokannya, dia menelan darah yang mengalir ke tenggorokannya. Sebelum dia bisa berdiri, angin menderu-deru di depannya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat mata dingin Yunce, yang tidak lagi berjarak 10 kaki darinya. Menghadapi Yunce saat ini, bagaimana mungkin Xiao Donglai berani menunjukkan penghinaan atau kesombongan sedikitpun. Dia mengertakkan giginya, mengumpulkan kekuatannya yang dalam meskipun ada luka di organ dalamnya, dan dengan kuat menggenggam tombak di tangannya. Tapi sebelum dia bisa melakukannya berdiri sepenuhnya, sesuatu tiba-tiba terjadi di bawah kakinya. Dengan kilatan cahaya misterius, sebatang pohon Frozen End yang besar bangkit dari tanah dan tumbuh dengan cepat. Setelah bernafas, ia mencapai langit dan mencapai puncak aula. Alam keempat dari ujung beku, pohon ujung beku. Cabang-cabang es dan dedaunan salju yang tersebar dari pohon Frozen End melilit Xiao Donglai dengan rapat. Dia hanya berjuang sesaat sebelum benar-benar membeku. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia berikan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa lagi bergerak bahkan setengahnya, 1 inci, seolah-olah dia berasal dari udara dingin. Api penyucian es juga mengalir deras ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa semua darah di tubuhnya membeku dengan cepat. Selamat tinggal, sudut mulut Yunce sedikit melengkung, dia mengerang, dan perlahan membuka telapak tangannya yang terulur. Ping! Pohon ujung beku meledak dengan keras,
kristal es berhamburan di langit, suhu seluruh aula turun secara tiba-tiba, dan bahkan orang-orang yang duduk di tepi aula menggigil. Hebat, di antara pecahan kristal es yang melamun, Xiao Donglai, yang telah benar-benar membeku, terbang tanpa perlawanan seperti mayat yang terlempar, tidak ada gerakan sampai dia mendarat. Ada keheningan lagi di aula utama, semua orang yang tercengang saat Yun Ce mengalahkan Jiu Fangyu dengan satu serangan tercengang lagi kali ini. Bahkan bisa dikatakan mereka benar-benar bingung. Dia telah melukai Jiu Fangyu dengan pukulan sebelumnya. Mereka dapat menjelaskan bahwa Jiu Fangyu terlalu besar dan tidak memiliki pertahanan. Keistimewaan Yun Ce adalah kekuatan yang sangat besar. 99% dari mereka percaya bahwa jika ada serangan kepala dalam pertempuran, Yun Ce tidak akan bisa bertarung. Dia mungkin lawan Jiu Fangyu. Lagi pula, Jiu Fangyu berasal dari keluarga penjaga yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Dalam hal warisan dan keterampilan mistisnya, mustahil bagi Yun Ce untuk setara dengannya. Namun, pertarungan antara Yun Ce dan Xiao Donglai benar-benar konfrontasi langsung. Bahkan ketika Xiao Donglai muncul, dia meluncurkan serangan bayangan yang paling mengancam keluarga Xiao, tetapi diserang balik oleh serangan bayangan Yun Ce. Serangan badai dengan seluruh kekuatannya langsung dibekukan oleh Yun Ce. Dengan panik, ia bahkan mengeluarkan senjatanya, namun masih dengan mudah dikalahkan oleh Yun Ce. Bahkan kecepatan keluarga Xiao yang dikatakan sebagai yang terbaik di dunia iblis fantasi, dikalahkan oleh Yun Ce. Yun Ce langsung membunuhnya. Dalam pertempuran ini, keduanya tidak hanya saling berhadapan secara langsung, tapi Xiao Donglai juga menggunakan semua kelebihannya, namun dikalahkan secara menyedihkan oleh Yun Ce, kekalahan yang sangat menyedihkan. Banyak orang yang terkejut, banyak orang yang terpana, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Ketika keluargamu sedang duduk di meja, Mu Feiyan berdiri. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia berdiri. Melihat Yun Ce berjalan santai kembali dari tepi arena, janggutnya bergerak dengan keras dan dia sedikit linglung. Dia berkata, anak ini luar biasa, luar biasa. Keterampilan misterius macam apa yang dia gunakan? Ada keterampilan misterius tipe S yang menakjubkan di dunia ini, tapi saya belum pernah mendengarnya. Mu Yuqing berkata dengan kaget. Mu Yubai menggelengkan kepalanya, keluargamu kami selalu membual bahwa keterampilan mistik berbasis es tidak ada bandingannya di dunia, tetapi dibandingkan dengan anak ini, hanya karena dapat membekukan semua energi mistik, bahkan keterampilan mistik keluarga kami benar-benar tak terkalahkan. Ambil tindakan. Alam Tianxuan sebanding dengan tuan tingkat menengah. Dengan kecepatan ini, teknik tubuh ini, dan Ais Xuan Kung yang mengancam jiwa ini, dia bahkan dapat disembuhkan. Ada terlalu banyak rahasia dalam diri anak ini. Tidak, aku akan bertarung dengannya bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Sebenarnya, sangat kuat. Xiao Yun membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah ini benar-benar putra kita? Mu Yurou meraih tangan Yun Qinghong. Dari kegugupan awal, kejutan, hingga kegembiraan, dia hampir kehilangan kendali emosinya dan menjadi tidak koheren. Surga ini kembali kepada mereka. Putra pasangan itu memberi mereka kejutan besar satu demi satu, yang membuatnya masih dalam mimpinya. Sukacita dan kebanggaan yang mendalam membuatnya tidak bisa menahan tangisnya. Dia adalah putra kami. Yun Qinghong mengangguk dengan berat, matanya yang gemetar bersinar karena kegembiraan dan kebanggaan yang mendalam. Wajah semua tetua keluarga Yun semuanya merah. Bahkan tiga tetua agung Yun Jian, Yun Si, dan Yun He tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka yang diam-diam mendengus sebelumnya sering mengejek kekuatan mendalam Yun Ce secara pribadi. Kali ini, semua murid keluarga Yun sangat malu sehingga mereka berharap dapat menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Xiao Donglai digendong kembali ke kursi oleh anggota keluarga Xiao. Ketika semua orang di keluarga Xiao memandang Yun Ce saat ini, sebagian besar mata mereka tidak marah, tetapi terkejut dan tidak dapat dipercaya. Yun Ce, yang paling dibanggakan di keluarga Xiao sebelumnya, benar-benar menghancurkan Xiao Donglai dalam hal kecepatan dan bahkan gerakan. Mereka sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa meneriakkan satu kata pun kemarahan atau tuduhan. Anggota keluarga Jiu Fang yang semuanya tidak puas dan marah karena kekalahan Jiu Fangyu juga tutup mulut saat ini, dan tidak bisa lagi mengatakan sepatah kata pun bahwa Jiu Fangyu dikalahkan karena meremehkan musuh. Jiu Fangyu dan Xiao Donglai memiliki kekuatan yang seimbang. Yun Ce mengalahkan Xiao Donglai secara langsung dengan mereka berlima.
Bahkan jika Jiu Fangyu mencoba yang terbaik, dia hanya bisa dikalahkan secara menyedihkan oleh Yun Ce. Mereka salah menilai kekuatan Yun Ce. Salah, itu adalah kekuatan Yun Ce yang sepenuhnya bertentangan dengan pengetahuannya. Di alam baksuan, mereka yang dapat menantang lebih dari satu tingkat adalah jenius yang tiada taranya. Kekuatan suangan dari keluarga Yun yang tak tertandingi hanya memungkinkan mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka melebihi 2 tingkat di alam baksuan. Ini adalah alam tuan, dan kesenjangan di setiap level sama besarnya dengan jurang. Bukan karena kesenjangannya tidak terlalu besar, dan seseorang dapat dengan mudah melintasi alam lingsuan, alam retsuan, alam tiansuan dengan bakat yang sangat tinggi. Tahap awal Overlord seperti mitos dibandingkan dengan tahap tengah Overlord, melihat sejarah alam iblis ilusi, totalnya tidak lebih dari 5. Dan tahta itu sebanding dengan tuan, yang belum pernah didengar atau dilihat siapapun sebelumnya. Adapun apakah alam tiansuan sebanding dengan alam baksuan, atau dengan alam baksuan tingkat tengah, ini belum pernah terdengar sebelumnya. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, tidak ada yang akan percaya meskipun hal itu diceritakan oleh orang yang paling berbudi luhur dan paling dihormati di dunia. Tetapi orang seperti itu berdiri di depan mereka saat ini, dengan kekuatan mendalam dari alam tiansuan tingkat 10, dia mengalahkan Xiao Donglai, yang berada di alam baksuan tingkat keempat, secara langsung, dan hanya butuh 5 pertemuan. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Yun Ce berhasil menggunakan kekuatan mendalam dari alam tiansuan untuk melepaskan kekuatan tempur yang berlebihan dan penyeberangan level yang luar biasa. Itu hanya dapat digambarkan sebagai menentang langit. Untuk mencapai tantangan leapfrogging, yang paling mendasar adalah memiliki bakat yang kuat. Mungkinkah bakat seseorang memang bisa sekuat itu? Wajah Pangeran Huai menegang. Dia mengalahkan Xiao Donglai secara langsung, dan Jiu Fangyu, yang sebelumnya terluka parah dan tidak berdaya, adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Kekuatannya yang dalam tidak dapat dipalsukan, dan semua orang tahu kekuatannya. Melihatnya di matanya, bahkan dia, Pangeran Huai, benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan di lubuk hatinya saat ini. Huiran, yang dari tadi menundukkan kepalanya, akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatap Yun Ce, lalu bersenandung ringan. Sepertinya menarik. Kekuatan orang ini agak berlebihan. Tampaknya Qiang Yanwu mungkin bukan lawannya. Putra Iblis Ilusi ketujuh berada di peringkat kedua. Pangeran Yuan Kue menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Pangeran Kaguya di sebelahnya muram. Setelah menatap Yun Ce beberapa saat, dia tiba-tiba mencibir, "Saya berharap Qiang Yanwu juga akan dikalahkan di tangannya. Dengan cara ini, saya bisa mengambil tindakan secara pribadi, hancurkan dia." Oh, Pangeran Yuan Kue menoleh, omong-omong, anak laki-laki bernama Yun Ce ini sepertinya telah merusak acara besarmu sebulan yang lalu. Ini memang kesempatan yang cukup bagus. Hei, kupikir kita tidak bermain sama sekali. Aku tidak menyangka game ini tiba-tiba menjadi menarik. Kuharap anak ini tidak akan pernah terbakar menjadi abu oleh nyala api tarian matahari merah, jika tidak maka akan merusak minatmu, Kaguya. Jangan khawatir, Pangeran Kaguya tertawa muram, jika jatuh ke tangan Qiang Yanwu, mungkin tidak lebih nyaman daripada jatuh ke tangan raja ini. Wanita ini sangat kejam, saya kurang bersenang-senang, tapi setidaknya ini menghemat tenaga saya dan tangan saya tidak akan kotor. Bab 557. Jika tidak terjadi apa-apa, lawan CR berikutnya adalah putri keluarga Qiang, ex-Shuoxcom, kata Mu Yurou lembut, dengan kekhawatiran di wajahnya. Jangan khawatir, Yun Qinghong menepuk punggung tangan Mu Yurou dan menghiburnya, meskipun gadis dari keluarga Qiang jauh lebih kuat daripada Jiu Fangyu dan Xiao Donglai, dia sama sekali bukan kekuatan penuh C, barusan, dia bahkan belum pernah menggunakan senjata sampai sekarang. Ayah, tahukah kamu senjata apa yang digunakan kakak tertua saya? Saya belum pernah melihat kakak tertua saya menggunakan senjata, dan saya selalu berpikir bahwa dia tidak pandai menggunakan senjata apapun, tanya Xiao Yun. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, memikirkan suara siulan berat yang datang dari ruang pelatihan Yun Ce, dan dia berbisik, kakak tertuamu tidak pandai dalam senjata. Jika ayahku menebak dengan benar, dia pasti pandai dalam beberapa jenis senjata berat lengan. Senjata berat, mata Xiao Yun membelalak. Kakak tertuamu belum menggunakan senjata sampai sekarang. Itu bukan karena kesalahannya, tapi karena senjata yang dia gunakan dengan baik akan disertai dengan konsumsi yang besar.
Yun King Hong memandang Yun Che di lapangan dan berkata dengan tenang, dia jelas berusaha mengatasi situasi saat ini dan meminimalkan konsumsi sebanyak mungkin. Ketika dia berpikir lawan cukup kuat untuk mengancamnya, dia secara alami akan menggunakan senjata. Pada saat ini, sosok merah menyala berdiri di depan Yun Che. Ini adalah seorang wanita muda dengan wajah cantik dan sosok tinggi. Dia memiliki rambut merah flamboyan, dan bahkan kulitnya yang berwarna gandum pun sedikit merah cerah. Itu adalah Chiang Yanwu dari keluarga Chiang. Saat Chiang Yanwu naik ke atas panggung, suara pria tiba-tiba terdengar di aula. Meski wajahnya cantik, ia tidak terlalu cantik, namun pakaiannya sangat liar dan provokatif. Ia mengenakan jaket kulit pendek ketat berwarna merah menyala di bagian atas tubuhnya, dan sepasang celana kulit pendek berpinggang ketat yang bisa hanya memegang pantatnya. Payudaranya garis besar tubuh, lengan, perut bagian bawah, dan pahanya semuanya terbuka seluruhnya. Mata banyak pria muda yang menatap langsung ke arahnya bersinar terang dan mulut mereka meneteskan air liur. Chiang Yanwu jelas sudah terbiasa dengan mata dan suara seperti itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, semulia kucing dan bangga seperti burung merak. Sebagai klan naga sejati, keluarga Chiang secara inheren mulia dan bangga dalam hal garis keturunan dan ras. Di antara 12 keluarga, kekuatan keseluruhan keluarga Chiang menempati urutan ketiga setelah keluarga Helian dan Su, sedangkan keluarga Chiang menempati urutan ketiga. Sebagai yang terkuat orang dari generasi ini di keluarga Chiang, Yanwu adalah seorang wanita, dan satu-satunya putri kepala keluarga. Chiang Bailey terlepas dari identitas, ras, atau kekuatannya, dia secara alami memiliki kebanggaan mutlak. Bahkan ketika menghadapi Yun Che, yang dengan mudah mengalahkan Jiu Fangyu dan Xiao Donglai, kesombongannya tidak menahan sama sekali. Dua pria tak berguna telah mempermalukan keluarga penjaga kita. Alis merah menyala Chiang Yanwu muncul. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, suaranya jelas tidak pelan, cukup untuk membuat Jiu Fangyu dan Xiao Donglai mendengarnya dengan jelas. Dia mengeluarkan cambuk merah menyala yang melingkari pinggangnya dan menjentikkannya, menyebabkan percikan api dan suara pop yang memekakkan telinga. Namamu Yun Che, kan? Aku tidak ingin kalah terlalu jelek. Keluarkan saja sejujurnya, aku bahkan tidak repot-repot menindas pria dengan tangan kosong. Setiap kata yang diteriakkan Chiang Yanwu mengandung kesombongan yang dalam. Dari tubuhnya, Yun Che mencium bau nafas naga sejati. Sebagai penguasa semua binatang, naga, apakah itu manusia atau monster, nah, di bawah aura seperti ini, bahkan jika kekuatannya lebih tinggi dari lawannya, dia secara naluriah akan merasakan semacam intimidasi. Tapi Yun Che tidak akan pernah melakukannya, karena dia memiliki darah naga biru kuno di tubuhnya. Nafas naga dan naga api matahari merah bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan naga Chang kuno. Menghadapi Chiang Yanwu yang arogan, Yun Che tidak mengeluarkan senjatanya, melainkan langsung memegang tangannya di depan dadanya dan berkata tanpa tergesa-gesa, aku justru sebaliknya. Aku hanya suka menindas wanita dengan senjata dengan telanjang tangan. Terkekeh, gerakan Yun Che membuat Chiang Yanwu langsung tertawa. Tawanya tajam dan kasar. Dia menjentikkan cambuknya yang panjang dan berkata dengan nada menghina, Yun Che, kamu pikir kamu telah memenangkan dua pria yang tidak berguna, bisakah kamu menjadi sombong? Di depanku, Chiang Yanwu. Sepanjang hidupku, Chiang Yanwu, tidak ada seorang pun di level yang sama yang pernah mampu mengalahkanku. Saat kamu mati jelek nanti, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, kamu. Yun Che memiringkan mulutnya dan berkata, kamu adalah gadis yang besar, tetapi kamu sangat sombong. Kamu bahkan dapat melihat orang dengan separuh matamu. Tampaknya keluargamu tidak mendisiplinkanmu dengan baik di hari kerja. Lupakan saja, aku akan melakukannya untukmu hari ini. Keluarga, tolong disiplinkan kamu dan setidaknya buat kamu menahan diri ketika berbicara dengan orang lain di masa depan. Disiplinkan aku. Di seluruh kota Kekaisaran Iblis, tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk mendisiplinkanku. Chiang Yanwu. Chiang Yanwu menyipitkan matanya, tapi kamu, jika kamu berani berbicara denganku seperti ini, kamu akan berlutut jika aku tidak mengalahkanmu hari ini. Mohon ampun, temperamen gadis keluarga Chiang memang seperti yang dikabarkan, kata Yun King Hong dengan tenang. Dia adalah satu-satunya putri Chiang Bailey dan orang terkuat dari generasi keluarga Chiang ini. Di seluruh kota Kekaisaran Iblis, tidak ada orang seusianya, pria atau wanita, yang bisa menjadi lawannya. Selain itu,
Karena temperamen gadis itu, dia akan menjadi begitu sombong. Kata Muyurou, masih khawatir di matanya. Cepat atau lambat, kamu akan menderita kerugian besar dengan temperamen seperti ini, kata Yun Qinghong dengan tenang, suaranya turun, alisnya sedikit tenggelam, dan dia berkonsentrasi untuk menyampaikan pesan kepada Yun Cr, jangan meremehkan musuh. Qiang Yanwu di depanmu memiliki tanggung jawab yang besar. Dengan darah naga sejati, dia terlahir dengan fisik yang kuat dan kekuatan api naga. Cambuk di tangannya disebut cambuk matahari sengit naga. Kelihatannya ringan, tapi itu adalah senjata tirani, dan merupakan anggota keluarga Qiang. Salah satu dari 3 senjata unik, tanpa menyuntikkan energi yang dalam, dapat menyebabkan gunung retak dan batu menari dengan api naga langit. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Yun Ce sedikit mengangguk dan menanggapi pesan Yun Qinghong. Di hadapannya, Qiang Yanwu telah terbang, tubuhnya menyala dengan api naga ungu tua. Api naga itu melonjak ke udara dan mencapai puncak aula dalam sekejap mata, seolah-olah mata yang panas ditarik ke bawah dari aula tirai api ungu. Meskipun Qiang Yanwu berbicara dan berperilaku arogan, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya saat mengambil tindakan. Tentu saja, dia tidak berani terlalu meremehkan atau terlalu percaya diri terhadap Yun Ce, yang telah memenangkan kemenangan berturut-turut atas Jiu Fangyu dan Xiao Donglai. Sikapnya, itu juga membuat semua orang di keluarga Qiang menghela nafas lega. Meskipun Qiang Yanwu biasanya sangat bangga, dia memiliki cukup harga diri. Karena dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak ada alasan untuk kalah di tangan Yun Ce. Terlebih lagi, dia masih memegang Dragon Fierce Sun Whip di tangannya, yang cukup untuk membuat bahkan penguasa tingkat tinggi pun mengubah miliknya. Ekspresi Yun Ce, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik jarak di antara kita. Panggilan, cambuk matahari sengit naga tarian api matahari merah menjentikkan keluar, dan puluhan api beterbangan, berubah menjadi naga api ungu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Diiringi dengan auman naga yang mengguncang dunia, ia melolong dan terbang ke arah Yun Ce. Sosoknya mengikuti naga itu. Setelah nyala api, seluruh cambuk matahari sengit naga terbakar dengan api ungu yang sangat tua. Kemanapun naga api pergi, ruang itu terdistorsi dengan hebat, dan puluhan ribu orang di belakang Yun Ce merasakan gelombang udara yang sangat panas menghampiri mereka, hampir membakar organ dalam mereka, menyebabkan mereka mengeluarkan seruan nyaring. Bahkan dari jarak sejauh itu, bisa dibayangkan betapa menakutkannya api naga ini. Rambut dan pakaian Yun Ce terangkat oleh gelombang udara yang panas, tapi dia tidak mundur setengah langkah pun. Dia melambaikan tangannya, cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya, dan dia melepaskan keterampilan ilahi ujung beku dengan seluruh kekuatannya. Klik, 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 klik. Suara kondensasi es terdengar sangat keras. Ketika lebih dari 20 naga api mendekati Yun Ce dalam jarak 5 kaki, mereka semua membeku dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat cahaya biru menyebar, kondensasi es juga menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berputar naga api ungu menjadi naga es biru. Omong kosong, bahkan api naga pun bisa dibekukan. Mu Yubai melompat ketika dia melihat adegan ini. Bahkan dia bereaksi seperti ini. Bisa dibayangkan betapa ngerinya anggota keluarga Mu yang lain, semacam gelar. Ini tentu saja adalah pertama kalinya Qiang Yanwu melihat situasi ini dalam hidupnya. Dia sedikit terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia berteriak manis. Api naga yang menyala di tubuhnya bangkit kembali, dan pengaruh naga api merah juga terlihat jelas di belakangnya. Dalam sekejap, 3 api naga menari dengan paksa menerobos es, meledak ke arah Yun Ce. Ledakan, seperti 3 meteorit yang jatuh dari langit, aula bergetar dan nyala api melonjak ke langit. Dalam ledakan api, Yun Ce melompat tinggi. Begitu dia mendapatkan kembali sosoknya, bayangan merah melintas di depannya, dan cambuk matahari naga yang menyala-nyala mengayun. Bayangan cambuk memenuhi langit, dan bayangan cambuk membawa cahaya api ungu yang tersebar, menutupi Yun Ce seperti badai. Mata Yun Ce terfokus, dan dia menggunakan bayangan Dewa Bintang yang patah untuk langsung menggeser posisinya, menyebabkan semua bayangan cambuk terayun ke udara. Dengan gerakan telapak tangannya, teratai es segera melewati api naga yang berat, cambuk bayangan dan meledak di dada Qiang Yanwu terbuka. Ping! Qiang Yanwu berbalik, seluruh tubuhnya tidak seimbang, tetapi cambuk matahari sengit naga di tangannya terlempar dengan paksa. Badan cambuk, yang awalnya panjangnya 9 kaki, tiba-tiba melebar menjadi panjang 9 kaki, dan dia dipukul dengan cambuk yang ganas.
Yun Ce tampak kaget. Bentak, yang ada di tangan Qiang Yanwu adalah cambuk naga sengit matahari. Cambuknya cukup untuk meratakan gunung yang tinggi. Suara cambuk yang mengenai Yun Ce begitu keras hingga membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tidak ada keraguan bahwa Yun Ce terlempar oleh cambuk itu. CR, Mu Yurou tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan panik. Dia jelas tahu betapa menakutkannya. Kekuatan cambuk matahari sengit naga keluarga Qiang. Yun Qinghong dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memeluknya, dan alisnya perlahan menyatu. Melihat Yun Ce dicambuk, terdengar teriakan di aula, dan wajah keluarga Qiang menunjukkan senyuman tipis. Baru saja, api naga Qiang dibekukan oleh Yun Ce di area yang luas, dan mereka masih terkejut, tapi, Nya tidak peduli betapa kuat dan anehnya kekuatan es yang dalam. Jika Anda mengambil cambuk ini, Anda akan kehilangan setidaknya separuh hidup Anda. Sejauh ini, game ini telah membawa beberapa liku-liku kecil karena kemunculan Yun Ce, tapi sekarang saatnya untuk mengakhirinya sepenuhnya. Namun, begitu senyuman mereka muncul, wajah mereka langsung membeku. Yun Ce, yang dicambuk, tidak berguling ke tanah karena malu seperti yang mereka duga. Sebaliknya, dia berputar di udara dan perlahan mendarat di tanah. Area di mana dia dicambuk berada di sisi kanan punggungnya, di mana pakaiannya telah dilepas. Ada tanda merah sepanjang 1 kaki di kulit punggung yang telah dipukuli seluruhnya hingga berkeping-keping, dan hampir lebih putih dari milik wanita. Dia mengulurkan tangan di punggungnya, menyentuh tanda merah itu, dan terus terengah-engah dan memamerkan giginya. Hiss. Sakit, 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 sakit sekali. Seruan sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Semua orang tercengang, terutama anggota keluarga Qiang. Mulut semua orang terbuka lebar dan rahangnya hampir menyentuh lantai. Bab 558. Nama Dragon Fierce Sun Whip tidak hanya diketahui semua orang di kota Iblis Ilusi, tetapi juga terkenal di seluruh dunia Iblis Ilusi. Seorang Overlord memegang Dragon Fierce Sun Whip dan mengaktifkan kekuatan Dragon Fierce dan Fierce Sun di dalamnya. Ia dapat dengan mudah menyapu pegunungan dan memotong besi halus. Bahkan jika itu dicambuk pada tubuh Overlord jangka menengah, cambuk sekecil apapun akan menghasilkan tebasan yang dalam, alur darah bahkan memotong sebagian besar tulang dan sebagian besar nyawa. Namun yang ada di tubuh Yun Ce hanyalah tanda merah. Di atas tanda merah tersebut, tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Setiap orang yang pernah mendengar nama Naga Fierce Sun Whip, pasti memiliki 5 kata yang sama yang terlintas di benak mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah tubuh Yun Ce lebih keras dari besi halus 10.000 tahun? Tetap saja, cambuk Qiang Yanwu tidak menggunakan banyak tenaga sama sekali. Atau, inilah satu-satunya penjelasan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa tubuh Yun Ce tidak hanya dilindungi oleh darah Dewa Naga dan dilindungi oleh kekuatan langit dan bumi, tetapi juga mengalami pendinginan yang ribuan kali lebih mengerikan daripada neraka. Meskipun 18 bulan di Bahtera Misterius kuno adalah waktu yang sangat singkat bagi seorang praktisi mendalam yang kuat, penempaan tubuh Yun Ce selama 18 bulan ini sebenarnya beberapa kali lipat dari seorang praktisi mendalam biasa. Superposisi ribuan tahun tidak ada bandingannya. Dalam 18 bulan terakhir, kekuatan mendalam Yun Ce telah meningkat pesat, dan tubuhnya telah mencapai tingkat yang hampir tidak normal. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih kecil daripada seorang kaisar, dengan tubuhnya, bahkan pukulan kekuatan penuh dari kaisar tahap awal tidak dapat membunuhnya, dan bahkan tidak diketahui apakah dia dapat terluka parah. Kemampuan pemulihannya bahkan di luar jangkauan kaisar tingkat tinggi. Belum lagi senjata misterius di tangan penguasa jangka menengah. Cambuk matahari sengit naga ini mampu membuat tanda merah di tubuhnya, yang sedikit mengejutkannya, tentu saja. Yang mengejutkannya sama sekali berbeda dari apa yang membuat semua orang terkejut. Kamu gadis kecil, aku telah berbelas kasihan padamu sekarang. Beraninya kamu menamparkan dan menyakitiku. Jika aku tidak menarikmu kembali hari ini, aku tidak akan mempercayainya. Yun Ce memamerkan giginya beberapa saat, lalu terbang dan berinisiatif menyerang Qiang Yanwu. Lebih dari selusin teratai Frozen End bermekaran di udara, berputar dan menghantam Qiang Yanwu. Sebagai pemilik Dragon Fierce Sun Whip, Qiang Yanwu paling menyadari kekuatan artefak misterius tirani di tangannya. Melihat Yun Ce yang dicambuk tetapi hanya berteriak kesakitan tanpa setetes darah pun jatuh, dia merasa di dalam hatinya untuk pertama kalinya, dia merasa bingung dan gelisah. Biasanya, dia akan menyeret ayahnya Qiang Baili untuk bertanding. Cambuk ini mengenai Qiang Baili, dan mungkin tanda merahnya seperti ini.
Mungkinkah tubuhnya sebanding dengan ayahnya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia baru berusia 20-an dan tampaknya lebih muda dari dirinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ayahnya, seorang kaisar yang dengan arogan mengendalikan dunia? Pasti cambuk tadi tidak digunakan secara terburu-buru, pasti seperti ini. Qiang Yanwu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memegang cambuk matahari sengit naga dengan erat. Api membubung di sekujur tubuhnya. Saat dia berteriak, sisik merah terlihat jelas di punggung tangan dan dahinya. Bahkan rambutnya juga tumbuh dengan cepat, tumbuh hingga 3 kali panjangnya dalam sekejap mata, terbang dengan liar di dalam api naga yang meningkat. Nafas naga dan nafas api di tubuhnya meningkat 2 kali lipat dibandingkan sekarang. Di saat yang sama, api di tubuhnya menyebar dengan cepat, memancar ke seluruh arena hanya dalam satu tarikan napas, mengubah arena menjadi warna ungu tua, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke api penyucian api ungu, dan api penyucian ini di tengah, ratusan naga api merah dengan cepat terbentuk dan terbang bebas. Ini adalah wilayah Qiang milik keluarga Qiang. Qiang Yanwu mulai menggunakan kekuatan penuhnya, seru seseorang di sekitar. Domain matahari merah saya telah berkembang sepenuhnya dan Anda bahkan tidak memiliki singgasana kecil, jadi tidak mungkin menggunakan keterampilan domain untuk mengimbangi domain saya. Di arena terbatas ini, jika Anda meninggalkan domain, Anda akan kalah. Jika Anda tetap di dalamnya, kamu akan kalah. Di dalam, ada kematian. Qiang Yanwu mencibir dan berteriak. Saat domain Qiang dibangun, semua teratai es yang dilepaskan oleh Yun Ce meleleh sebelum menyentuh tubuhnya. Sebagian besar medan atribut api adalah medan ofensif, tidak terkecuali lapangan matahari merah. Suhu tinggi di lapangan saja sudah cukup untuk melelehkan besi hitam, dan naga api menari yang kacau di lapangan dapat langsung membawa musuh ke jurang kematian. Namun, belum lagi Qiang Yanwu hanyalah tuan jangka menengah. Bahkan jika seorang kaisar tingkat tinggi yang dapat mengabaikan seluruh alam iblis ilusi menggunakan bidang ini, mustahil untuk melukai sehelai rambut pun Yun Ce. Yun Ce berdiri di sana, diam-diam menyaksikan Qiang Yanwu menyia-nyiakan usahanya dengan sia-sia. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pohon ujung yang beku. Di tengah arena, yang juga merupakan pusat domain matahari merah, pohon ujung beku yang tebal muncul dari tanah, tumbuh dengan cepat di medan api ungu tua. Udara dingin yang deras juga mengikuti pertumbuhan pohon ujung beku itu menyebar dengan cepat di dunia api dan suhu tinggi ini, tetapi menekan suhu tinggi dengan kekuatan besar, secara paksa membekukan api dan menari naga api, dan bahkan merobek pusat domain matahari merah. Lubang besar. Apa? Tuan keluarga Qiang Baili tiba-tiba berdiri. Dia memandangi pohon kristal es besar di tengah api penyucian Qiang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pohon kristal es besar itu dengan jelas melepaskan Tian Xuan. Aura di sini levelnya sama kayaknya dengan tuan tingkat menengah, hampir setara dengan aura energi mendalam di domain matahari merah, tapi jelas sama, tapi berdiri dengan bangga di domain matahari merah. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa tingkat keterampilan misterius berbasis es ini jauh lebih unggul daripada api naga dari keluarga Qiang mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Mata Mu Yubai melebar dan suaranya bergetar. Seni misterius macam apa ini? Seni misterius berbasis es yang sangat kuat. Saya merasa levelnya hampir sama bagusnya dengan api gagak emas dari alam dewa. Klan Kaisar Iblis, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa asal-muasal Yun Ce ini? Dia benar-benar menerobos seluruh domain Qiang Yanwu hanya dengan satu gerakan misterius. Seru banyak orang tak terkendali. Meskipun dia jelas berada di alam Qiang, yang dirasakan Qiang Yanwu adalah rasa dingin yang menggigit. Pohon besar ujung beku hanya berdiri tegak di lautan api, tanpa ada tanda-tanda mencair. Sebaliknya, Qiang merasakannya. Domainnya perlahan melahapnya sedikit demi sedikit, dan pupil matanya menyusut terus-menerus. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi, memarahi, dan mengayunkan cambuk matahari sengit naga, dan mengayunkannya ke arah Yun Ce. Jelas, api naga matahari merahnya telah sepenuhnya dikalahkan oleh seni ilahi ujung beku milik Yun Ce. Jika dia ingin mengalahkan Yun Ce sekarang, dia hanya bisa mengandalkan cambuk naga sengit matahari di tangannya. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, sedikit gerakan, tapi langsung memunculkan bayangan cambuk merah yang memenuhi langit. Yun Ce baru saja merasakan kekuatan cambuk ini, jadi tentu saja dia tidak berani membiarkan cambuk ini menyentuhnya lagi dan melukainya. Tubuh jika Anda tidak sengaja ditampar wajahnya, itu bukan lelucon.
Jika Yun Ce memegang pedang berat di tangannya dan menghadapi ribuan bayangan cambuk ini, dia bisa menyapu mereka dengan satu pedang bahkan tanpa membuka matanya. Namun, dengan tangan kosong, tentu saja itu tidak nyaman. Dia dengan cepat mundur dan cambuk bayangan melintas dengan cepat, satu demi satu berkedip. Bayangan Dewa Bintang yang pecah bekerja sama dengan tiang guntur cahaya hantu, memungkinkan bayangan cambuk menari matahari merah menutupi langit. Namun, ribuan bayangan cambuk turun terus-menerus, tapi tak sehelai pun rambutnya tersentuh, dan orang-orang di bawah pun tercengang. Keterampilan misterius dan teknik tubuh ini sangat kuat, Yun King Hong tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tuan CR pasti orang yang unik. Iya, tangan Mu Yurou masih berada di hatinya, tapi tidak ada ketegangan di pipinya, hanya penuh kejutan, kegembiraan dan kebanggaan. Dia tahu bahwa Yun Ce tidak mungkin kalah dalam pertempuran ini. Kemarahan naga api, mempertahankan domain Qiang dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, pipi Qiang Yanwu sudah merah dan dia terengah-engah. Di sisi lain, meskipun Yun Ce telah menghindar, dia tenang dan tenang, tanpa ada rasa malu atau kelelahan. Qiang Yanwu geriting giginya marah, bayangan naga di tubuhnya bersinar, dan bayangan cambuk di langit tumpang tindih dan berubah menjadi naga api marah sepanjang 10 kaki, yang dengan marah menghantam Yun Ce. Ledakan, nyala api melonjak setinggi puluhan kaki, dan tanda hitam pekat tertinggal di lantai batu giok hitam yang sangat keras. Yun Ce dengan cepat menghindar ke udara dan menghindari pukulan itu, tapi kemudian dia merasakan matahari merah di sekelilingnya. Domain tiba-tiba menjadi ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa seluruh domain Qiang benar-benar runtuh dalam sekejap, dan semua api ungu dan naga api di domain tersebut bergegas ke arahnya dengan gila-gilaan. CR, hati-hati, seluruh tubuh Mu Yurou menegang dan dia menjerit gugup. Wanita ini benar-benar memainkan trik kotor. Yun Ce mencibir dengan jijik, membuka tangannya, dan cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya. Area 10 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi dunia es biru es. Setelah semua api ungu dan naga api mendekat, dia dengan cepat membeku, dan tidak ada api yang bisa menyentuh tubuhnya. Dan saat dia mendukung Frozen and Divine Art, Dragon Fierce Sun Whip tiba-tiba muncul dari sudut lautan api di sekitarnya, membentang sejauh 10 kaki dalam sekejap. Kepala cambuk itu seperti ular berbisa mengeluarkan pesan, dan itu menunjuk langsung ke mata kanan Yun Ce. Yun Ce telah mengalami pemanjangan tiba-tiba dari cambuk matahari sengit naga dan sudah bersiap di dalam hatinya. Namun, ketika dia menyadari titik serangan dari cambuk ini, dia mengerutkan kening dan menjadi dipenuhi amarah. Saya pikir wanita ini hanya mendominasi dan sombong, tapi saya tidak menyangka hatinya begitu kejam. Yun Ce tidak mengelak kali ini. Dia mengulurkan telapak tangannya seperti kilat dan langsung meraih cambuk naga sengit matahari yang terbang ke arahnya. Melihat tindakan Yun Ce, Qiang Yanwu terkejut, lalu mencibir, "Kamu sedang mencari kematian." Bentak, ada suara keras, dan cambuk matahari berapi naga menghantam telapak tangan Yun Ce. Kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, dia meraihnya di tangannya. Saat berikutnya, api ungu tiba-tiba menyala di cambuk. Matahari berapi naga, dan menyebar ke seluruh lengan Yun Ce dalam sekejap. Sebelum Qiang Yanwu sempat tertawa bangga, api ungu di lengan Yun Ce tiba-tiba padam lagi. Tidak peduli bagaimana dia menanamkan energi yang dalam, itu tidak bisa lagi menyala. Yun Ce meraih ujung cambuk matahari sengit naga dan memutar serta menariknya dengan kuat. Kekuatannya begitu besar sehingga Qiang Yanwu tidak dapat menahannya. Selain itu, dia telah menghabiskan energinya yang dalam sebelumnya. Di bawah kekuatan yang tak tertahankan, naganya Fierce Sun Whip langsung terlepas dari tangannya, membentuk busur merah di udara. Yun Ce menangkapnya di telapak tangannya, lalu mencambuknya. Anda, Qiang Yanwu, yang kehilangan senjatanya, langsung bingung. Cambuk matahari sengit naga terbang ke udara. Dia berteriak dan menghindar ke belakang. Cambuk matahari sengit naga juga mengayun di udara, tetapi sebelum dia sempat bernapas, tiba-tiba udara dingin tiba-tiba menerpa dirinya dari bawah, membuat seluruh tubuhnya membeku. Kemudian pohon Frozen End lainnya tumbuh dengan cepat, dan cabang serta dedaunan kristal es yang berserakan menyegelnya erat-erat di dalam. Cambuk di tangan Yun Ce juga terayun lagi saat ini, melewati lapisan cabang kristal es dan dedaunan dengan presisi yang tak tertandingi, dan memukul pantatnya dengan erat yang terbungkus celana kulit merah menyala, membuat jepret yang tajam suara. Ah!
Cambuk ini adalah cambuk yang sama yang kuberikan padamu sebelum aku memberimu pelajaran. Yun Ce menarik cambuknya dan berkata dengan kejam. Suara cambuk yang tajam bergema di seluruh aula, disertai dengan teriakan dari Qiang Yanwu. Aula yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang benar-benar tercengang, terutama para pahlawan muda kota Kekaisaran Iblis, yang matanya hampir keluar dari rongganya. Qiang Yanwu tidak pernah meremehkan siapapun putri Qiang, yang paling sombong di seluruh kota Kekaisaran Iblis, dicambuk dengan cambuk di aula Kaisar Iblis di hadapan semua orang. Ada suara keras saat saya menghisapnya. Tentu saja, Yun Ce tidak menggunakan banyak tenaga dengan cambuk ini, jadi dia hanya menarik pertahanan mendalamnya, menyebabkan dia menderita rasa sakit di dagingnya, tetapi tidak merobek celananya. Bokong Qiang Yanwu merasakan sakit yang membakar, tetapi bahkan jika rasa sakitnya 10 kali lebih buruk, itu tidak akan memalukan seperti penghinaan di hatinya. Qiang Yanwu telah dipegang di telapak tangan keluarga sejak dia masih kecil, dan dijunjung oleh semua pria dan wanita. Di mana-mana, ada burung merak yang sombong, berpenampilan memalukan seperti pria yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hari ini, dia benar-benar dipukul oleh seorang pria dengan cambuknya di depan umum. Yun Ce, idiot! Sebelum Qiang Yanwu selesai berteriak, cambuk Yun Ce datang lagi dan memukul pantatnya yang lain dengan jepret. Cambuk ini untuk memberimu pelajaran tentang betapa kejamnya kamu ingin menghancurkan mataku sebelumnya. Yun Ce mengangkat tangannya dan mengambil cambuk itu kembali dengan anggun. Meskipun spiritualitas dalam cambuk membuatnya sangat gelisah di tangannya, sepertinya begitu cukup mudah digunakan. Yun Ce, aku akan bertarung denganmu. Rasa malu dan hina seperti itu membuat Qiang Yanwu berteriak dengan liar, dan tubuh yang tersegel di pohon ujung beku mulai meronta dengan keras, namun, api naga di tubuhnya hampir tidak menyala, dan kemudian padam dalam sekejap, sementara dahan dan daun dari pohon beku ujung pohon yang tersisa itu menyebar dengan cepat dan menjadi lebih lebat, membuatnya mustahil untuk menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Yun Ce menjabat cambuk di tangannya dan memandangnya ke samping, kamu bisa mengaku kalah sekarang. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyerah padamu bajingan. Wajah Qiang Yanwu memerah, dan dadanya akan meledak karena amarah. Dia masih berjuang mati-matian, dan matanya menatap tajam. Yun Ce sepertinya ingin membakarnya menjadi abu dengan tatapannya. Oh, bagus sekali. Aku sangat mengagumi karaktermu. Yun Ce mengangguk sambil tersenyum, karena kamu bilang begitu, jangan mengaku kalah nanti. Di tengah tawa ringan, Yun Ce mengangkat cambuknya dengan santai, dan menamparkan pantat Qiang Yanwu dengan cambuk lainnya. Cambuk ini langsung mencabut potongan pendek celana kulit pendeknya. Bukan retakan pendek, Yun Ce, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian suatu hari nanti. Qiang Yanwu seperti macan tutul betina yang marah, mengaum sekuat tenaga. Yun Ce menutup telinga dan tersenyum sambil menamparkan cambuknya lagi, jangan mengaku kalah. Jangan pernah mengaku kalah, bentak. Cambuk ini akhirnya membuat Qiang Yanwu menitikkan air mata, ia jelas merasakan celana yang membalut erat pinggulnya telah robek. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memotongku menjadi beberapa bagian suatu hari nanti. Yun Ce memainkan cambuk itu dan berkata dengan senyum cabul, tapi yang aku yakin adalah jika kamu memberiku beberapa cambuk lagi, pakaianmu akan hancur. Saat itu, semua orang bisa dengan jelas menghargai kecantikanmu, Putri Qiang. Katakan padaku, betapa bersyukurnya mereka padaku. Oh, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu tidak akan pernah mengaku kalah, jadi jangan mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, Yun Ce menggerakkan pergelangan tangannya dan mengayunkan cambuknya lagi. Dengan suara, jepret, yang tajam, separuh celana kulitnya yang lain juga ditarik keluar hingga retak. Kamu, aku akan membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Tidak peduli seberapa keras kepala dan sombongnya Qiang Yanwu, jelas ada tangisan dalam suaranya saat ini. Dia menatap Yun Ce dengan 7 poin kemarahan dan 2 poin, titik kemarahan. Niat membunuh juga jelas memohon. Cukup, suara dalam yang berisi kemarahan terdengar, dan seketika, bayangan merah menyala terbang dari kursi keluarga Qiang dan datang ke sisi Qiang Yanwu. Orang ini juga berpakaian merah dan memiliki rambut merah menyala. Dia adalah kepalanya dari keluarga Qiang dan ayah dari Qiang Yanwu, Qiang Baili. Sekalipun dia 10 kali lebih disiplin, dia tidak tahan lagi ketika putrinya diajar dan dipermalukan di depan semua orang. Dengan lambaian tangan Qiang Baili,
pohon besar Frozen End yang menghalangi Qiang Yanwu menguap dan menghilang. Qiang Yanwu, yang seluruh tubuhnya membeku, jatuh ke Qiang Baili. Hidungnya terasa masam, dan semua amarah di tubuhnya hilang. Penghinaan dan keluhan akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan. Ayah, bunuh dia untukku. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Aku akan membunuhnya. Diam, teriak Qiang Baili dengan marah. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Qiang Yanwu jarang dimarahi oleh Qiang Baili. Dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan wajah keluarganya hari ini. Matanya tiba-tiba memerah dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia melihat ke arah Yun Ce, dia masih memiliki tatapan mematikan di matanya sejak dia masih kecil. Semua wajah dada benar-benar hilang hari ini karena Yun Ce. Wajah Qiang Baili sangat jelek, tapi Qiang Yanwu kalah dari Yun Ce karena kemampuannya lebih rendah dari yang lain. Di bawah tatapan publik, dia bahkan tidak bisa marah. Dia menoleh ke Yun Ce dan mengulurkan telapak tangannya dengan ekspresi kaku, bawa ke sini. Bahkan jika dia bodoh, dia tahu bahwa apa yang diinginkan Qiang Baili adalah cambuk naga sengit matahari yang diambil Yun Ce dari Qiang Yanwu. Tapi wajah Yun Ce terlihat bingung. Apa yang kamu dapatkan? Bersambung.